Wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perancangan Sistem Inventory Manajemen untuk Mengelola Aset. Yang pertama ada saya sendiri sebagai ketua, Bimo Adi Prasetya, Aditya Udi Anggoro, dan Muhammad Fikral. Kemudian latar belakang. Ya. Manajemen aset adalah proses yang melibatkan pengelolaan, pengawasan, serta pengendalian aset persediaan suatu perusahaan. Manajemen aset mencakup semua langkah yang diperlukan untuk pengadaan hingga penggunaan dan juga penjualan. Manajemen aset persediaan melibatkan pengelolaan persediaan secara efisien dan efektif. Manajemen yang baik juga melibatkan analisis data dan untuk membantu pengambilan persediaan. Selain itu, manajemen aset persediaan juga mencakup sistem tindakan untuk mengoptimalkan nilai dari persediaan perusahaan. Sistem ini juga melibatkan pengelolaan persediaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor. Kemudian ada tujuan dan manfaat inventory manajemen aset. Tujuannya itu untuk mengetahui sistem persediaan barang apa yang terkontrol dengan baik dan merancang sistem informasi administrasi secara terkomputerisasi sehingga dapat menghasilkan informasi yang tepat dan akurat. Manfaatnya, inventory aset manajemen memiliki manfaat yang penting bagi perusahaan. Manajemen aset persediaan yang efektif dapat memantau dan mengelola persediaan barang dengan cermat. Dengan demikian, perusahaan juga dapat menghindari kekurangan persediaan yang dapat menghambat operasional dan menyebabkan kehilangan pelanggan. Kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya sendiri, yaitu Adit. Ya, terima kasih Mas Bimo atas penjelasannya terkait latar belakang. Kemudian saya lanjut terkait metode penelitiannya. Jadi metode penelitian yang kita pakai ini metodenya kita menggunakan waterfall. Metode waterfall itu adalah beberapa model pengembangan untuk sistem yang dapat dianalogikan seperti layaknya air terjun. Model waterfall ini ditemukan pada tahun 1970 atau sering dianggap kuno, tetapi merupakan model yang paling banyak digunakan di tahap sekarang atau banyak disebut di software engineer. Metode air terjun atau waterfall ini juga sering dinamakan siklus hidup klasik, classic life cycle. Nama model ini sebenarnya adalah linear sequential model, di mana hal ini menggambarkan pendekatan sistematis dan juga berurutan yang mengembangkan perangkat lunak yang terdiri dari requirement, desain, implementasi, verifikasi, dan juga maintenance-nya. Kemudian integrasi dengan sistem yang ada. Salah satu langkah yang penting dalam inventory asset management ini pada bisnis adalah integrasi dengan sistem yang sudah ada atau sudah digunakan. Integrasi ini memungkinkan data persediaan dapat diakses secara real time, mempercepat proses pengolahan informasi dan juga meminimalkan kesalahan manusia. Pertama, perusahaan perlu mempertimbangkan penggunaan perangkat lunak dan juga sistem manajemen persediaan yang terintegrasi dengan sistem yang sudah ada. Selanjutnya, penting juga untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut dapat memantau dan juga melacak persediaan secara akurat. Misalnya menggunakan teknologi barcode atau juga RFID untuk mengidentifikasi dan juga mengelola persediaan dengan lebih efisien. Oleh karena itu, dengan melakukan integrasi antara sistem ini,
diharapkan data persediaan dapat secara otomatis disinkronkan, menghindari kesalahan penginputan data, dan juga mempercepat alur informasi di antara departemen terkait. Kemudian di slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Fikal. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Saudara Adit. Di sini saya akan menjelaskan fleksibilitas perangkat lunak. Fleksibilitas perangkat lunak dalam konteks aset inventory manajemen sangat penting untuk memenuhi kebutuhan yang beragam dari bisnis. Dalam panduan aset inventory manajemen pada bisnis penting untuk memilih perangkat lunak yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Perangkat lunak yang fleksibel memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi dan menyesuaikan fungsionalitas sesuai dengan persyaratan bisnis mereka. Panduan ini akan memperkenalkan pada fitur-fitur yang perlu dicari dalam perangkat lunak inventory asset management, seperti kemampuan untuk mengkustomisasi pengaturan persediaan, mengintegrasikan dengan sistem yang sudah ada, dan menyediakan laporan dan analisis yang detail. Fleksibilitas perangkat lunak memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan pengaturan persediaan dengan persyaratan bisnis yang unik dan merespon perubahan kondisi pasar dengan cepat. Next. Kesimpulannya adalah inventory aset manajemen adalah proses pengelolaan, pengawasan, serta pengendalian aset persediaan suatu perusahaan dengan menerapkan praktek yang tepat dalam sistem inventory. Perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan persediaan, mengurangi biaya yang terkait dengan persediaan yang tidak efisien, dan memastikan ketersediaan barang yang tepat pada waktu yang tepat. Beberapa faktor penting juga mempengaruhi sistem ini. Next. Untuk penjelasan aplikasi, saya serahkan ke Saudara Adit. Ya, terima kasih Saudara Fikral atas penjelasannya terkait kesimpulan. Ini merupakan aplikasi yang udah kita buat. Di antaranya kita punya beberapa menu. Yang pertama ada dashboard, kemudian ada inventory, yang mana makasih Saudara Fikral atas penjelasannya terkait kesimpulan tadi. Jadi ini merupakan aplikasi kita, aplikasi inventory management, di mana di halaman dashboard ini digunakan untuk menginformasikan total item, total sales, available kategori, dan juga usernya ada berapa. Tuh. Kemudian juga ada di menu lainnya yaitu di menu inventory. Ini sebenarnya nanti akan ada banyak inventory. Nanti halamannya bukan seperti ini karena ini masih kosong. Nanti ada beberapa informasi list inventory yang sudah didaftarkan oleh admin. Terus berikutnya di sini juga ada sales report. Ini digunakan untuk sales antara tergantung adminnya mau filter today sales, this week, atau enggak mau list salesnya udah berapa inventory yang sudah dijual atau yang sudah laku. Tuh. Terus ada juga ini merupakan form add new item, digunakan untuk menambahkan inventory atau item ke dalam list inventory yang nanti ada di menu inventory. Tuh. Terus kemudian di sini juga ada user management yang mana digunakan untuk si admin mendaftarkan user seperti kasir, supervisor, ataupun staffnya itu bisa didaftarkan di sini. Ini masih satu karena belum ditambahkan user lainnya gitu. Mungkin itu aja dari intip sedikit aplikasi yang sudah kita buat. Oh, satu lagi ada kategori. Nah, kategori ini nanti kita perlu riset juga kategori apa aja yang ditambahkan. Seperti kategori ini tuh contohnya kayak kebutuhan sehari-hari, terus mungkin kebutuhan pokok, teknologi, ataupun lainnya. Nanti kita tambahkan di sini. Ini masih kosong, kategori is empty. Nanti mungkin
akan kita tambahkan dan kita inputkan datanya di next-nya. Nah, mungkin dari kami itu aja dari intip aplikasi tadi. Saya serahkan kepada ketua kelompok kita, Mas Bimo. Silahkan Mas Bimo. Ya, terima kasih Adit. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya ada sedikit pantun. Otot kawat tulang besi, dikira cupu ternyata suhu. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan atur nuhun, thank you. Demikian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.